Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. As Z and millennial generation, we are the generation that will be responsible for the few years later, for the direction this country will take to become a more advanced, modern, prosperous country and leading in the sight of the world. Thank you. Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. In this time, we are in difficult situation. There is a polarization in public opinion. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. That there is disagreement about what this country needs in order to truly become a strong unit. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. On the one hand, the younger generation has a great desire to promote the culture and identity of the nation. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. We believe that importance to the other countries see the potential, uniqueness, and greatness of this country. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. But on the other hand, until this moment, we still fight and bring down each other because of difference of race, ethnic, especially religion. Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Isn't the motto of this country is Bhinneka Tunggal Ika, different but still one? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? But why is that even with foundation of country that embrace difference and tolerance, there are still conflict? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? What makes religion able to make us forget the kernel of identity this nation? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. This one of the problems we have in Indonesian society right now. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Because of limited understanding and uncritical thinking, people are trapped in a way of thinking that they have humanized God. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. They think that knows what good start and wants, and think they entitled to act in the name of God. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. This is that eventually turns into a radical trait. Bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Our society problems right now is use the name of God for personal gain.
menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Suppose the next generation of nation with life principle that isn't exist in the Holy Kenapa bisa seperti itu? Scriptures. Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Because we lack guidance Sehingga mereka and menjadi provide tersesat dalam the cara rules berpikir community mereka to be dan able lupa to akan understand pentingnya menyeimbangi a doctrine with segala critical ilmu yang reason. dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. So that they become lost in their way of thinking and forget the importance of balancing all knowledge Fungsi that terbesar they have agama with the adalah values satu, that exist in the culture, yaitu science, untuk or membimbing other kompas opinion. moral manusia. Untuk The biggest mengingatkan function manusia of bahwa kita religion harus is memperlakukan guide satu sama lain humanity's dengan moral hormat. compass. Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu To kita di remind dunia ini humans hanyalah that singkat we dan must treat terbatas. each other with respect. Oleh karena That itu, we should ingatlah be untuk grateful selalu menjadi that seseorang yang rendah hati our dan siap time in this membantu world satu sama lain. is short and limited. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita Therefore, semua. remember to always be humble and ready to help each other. Thank you.